Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini Jumat 22 Zulhijjah 1443 Hijriah, 22 Juli 2022. Setelah sholat subuh sambil menunggu waktu pagi untuk beraktivitas, mari kita ngobrol perkara iman, ungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, dengan memanfaatkan untuk memperbanyak zikir dan sholawat sambil menikmati santapan rohani. Saudaraku yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini yaitu belajar dari Dzulkarnain. Saudaraku yang dirahmati Allah, Dzulkarnain adalah seorang yang soleh. Allah menganugerahkan kepadanya kekuasaan duniawi yang amat luas. Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 83, 101, tentunya agar kita dapat mengambil pelajaran baik darinya. Rahasia apa gerangan hingga ia dapat mengelola kekuasaannya yang begitu luas dengan keberhasilan, bahkan kemuliaan dari Allah? Paling tidak ada dua prinsip kepemimpinannya yang dapat kita ambil pelajaran. Hal tersebut terungkap jelas ketika Allah mengujinya dengan firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 86 yang artinya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari, terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Ia tak mengartikan firman itu sebagai pengalalan arogansi kekuasaan dengan polesan kebaikan sekehendak hatinya. Amanat Allah tersebut disambutnya dengan kebijakan negarawan yang mantap dan tolok ukur yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-Kahfi ayat 87 dan 88 yang artinya, 87. Dia, Dzulkarnain, berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Kahfi ayat 87 dan 88. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 88. Saripati kebijakannya itu tak lain adalah keberanian moral, penegakan ketentraman dan keadilan tanpa pilih kasih. Selain itu, ia memuliakan kaum yang memang memperoleh kemuliaan, tidak terbalik-balik penuh kerancuan. Realisasi buah komitmen di atas, bagi Dzulkarnain, bukan saja penting dalam timbangan kemanusiaan dan hubungan sosial yang sehat. Lebih dari itu, komitmen tadi utamanya adalah realisasi kehambaannya, walaupun berkuasa, terhadap titah yang maha berkuasa. Hanya pada titik itulah ia dan siapa saja laik menyandang posisi Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi, dengan peran riayah, pemelihara, dan sekaligus imaroh, pembangun. Dengan landasan pilarnya, penjiwaan total akan kehambaan diri, Abdullah. Pada pertemuan dua garis, horizontal sebagai Khalifatullah dan vertikal sebagai Abdullah, Dzulkarnain berada. Maka sebuah keniscayaan keharuman dan kejayaan terjadi,
sebagai kehendak Allah itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Ali Imran ayat 112, yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Mari kita berkaca diri, memang setiap umat atau bangsa dapat membuat dalih tentang terperosoknya mereka pada lubang kesalahan yang sama, ternistanya keadilan, mulianya keangkuhan. Tetapi sesungguhnya bukan dalih yang diperlukan untuk keluar dari persoalan, melainkan kejelasan akar masalah dan pengenalan terhadap hukum kejayaan dan kegagalan yang pasti, lalu secara konsisten, bertahap dan kontinu berupaya meraihnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, mari kita tengadahkan tangan kita, memohon ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami mengetuk pintu langit-Mu dalam kehusyuan doa, mengawali pagi ini dengan penuh harapan. Dengan sepenuh hati kami panjatkan harapan dan doa. Ya Allah, kami memohon kepadamu, karunialah kami umur panjang yang berkah, iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyiban, anak yang soleh dan soleha, keluarga yang bahagia, doa yang mustajab, kesehatan yang berkesinambungan, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, serta ridhailah semua ibadah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga bermanfaat.